Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayyad. Kali ini kita akan membahas bab ketiga untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi tari sirih kuning. Adapun tujuan pada pembelajaran kita pada video ini, yang pertama adalah mengenal gerak tari sirih kuning. Kemudian yang kedua, mampu menarikan tari sirih kuning dengan baik. Dua materi ini akan kita usahakan dapat pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mendapatkan tujuan pada pembelajaran kita kali ini. Sejarah tari sirih kuning. Tari sirih kuning merupakan pengembangan dari tarian cokek. Tarian cokek adalah tarian pergaulan di tanah Betawi tempo dulu. Tarian ini banyak berkembang khususnya di daerah pinggiran, Tangerang dan sekitarnya. Nama tarian ini berasal dari nama seorang tuan tanah di kawasan itu, yaitu Tan Siokek. Tuan tanah ini sering mempersembahkan para penari wanita untuk menghibur tamu dalam setiap pesta yang diadakannya. Musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini memakai iringan gambang kromong yang terdengar rancak dan gembira. Penari cokek dapat menari secara berkelompok ataupun berpasangan laki-laki dan perempuan. Dalam pementasannya, tari ini akan diawali dengan wawayangan, yaitu para penari akan berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti alunan musik gambang kromong. Setelah itu, mereka akan mengajak para tamu untuk menari bersama-sama dengan cara mengalungkan selendang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kesempatan pertama akan diberikan kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Jika yang diserahi selendang tersebut bersedia ikut menari, maka mereka akan mulai ngibing. Ngibing itu bahasanya adalah nama lain dari menari. Berpasang-pasangan. Tiap pasangan akan berhadapan pada jarak yang dekat, namun tidak saling bersentuhan. Nah, ini contohnya ya, gambarnya. Gambar tari sirih kuning. Selain dipakai dalam acara pesta rakyat, tari sirih kuning juga dipakai dalam upacara adat perkawinan Betawi, yaitu untuk mengiringi pengantin memasuki serangkaian proses penyerahan sirih dare oleh mempelai pria kepada mempelai atau pengantin wanita. Fungsi tarian ini adalah untuk menghormati para tamu dan memberi hiburan kepada penonton. Dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayang dan mendapatkan info berkaitan dengan sejarah tari sirih kuning. Ragam gerak tari sirih kuning. Kita lanjutkan dengan poin yang ke B ya. Dan ini gambarnya ya, kalau kita lihat ya. Jadi gerakan-gerakan tarian pada tari sirih kuning. Kalau kita bisa lihat di foto dengan yang di awal tadi, itu ada perbedaan dalam mengambil gerakan tarinya. Pertama adalah sikap awal. Kedua kaki diregangkan sehingga membentuk huruf F. Membentuk huruf V ya, V. Yang kedua, kedua tangan direntangkan dengan cara mengangkat kedua tangan agak ke atas serta telapak tangan. C. Posisi badan penari wanita tetap lurus dengan lutut kaki sedikit menekuk sehingga merendah sedikit ke bawah. Pinggang ditonjolkan ke bagian belakang. Ciri khas gerakan ini menirukan bebek. Dinamakan gerakan mandak jika berpasangan. Posisi badan penari pria sedikit doyong ke arah depan. Kemudian yang terakhir di sikap awal, kepala lurus memandang ke depan. Jadi begini ya, posisi gerakan atau sikap
awal pada gerakan tari sirih kuning. Kemudian gerakan nandak 2. Nah, gambarnya seperti ini, nandak 2. Kalau kita perhatikan ya, yaitu posisi yang pertama badan tegap dan sedikit merendah. Kemudian B-nya tangan mengayun ke atas secara bergantian kiri dan kanan dengan gerakan telapak tangan yang membuka dan menutup. Jadi ini ya, ini membuka dan menutup. Kaki kiri dan kanan melangkah ke depan secara bergantian mengikuti gerakan tangan serta kembali ke titik awal secara bergantian dengan posisi mengayunkan kaki atau seperti sedang menggenjot. Nah, ini nih. Ini sedang menggenjot kaki kanan dan kirinya. Kepala melenggok ayu mengikuti arah gerakan tangan. Jadi gerakan kepalanya diikutin searah dengan gerakan tangan. Yang E yang kelima, gerakan dilakukan dalam hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan yang ketiga atau posisi yang ketiga adalah sembah Cina. Dan seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Jadi menyembah, agak menyembah atau sembah Cina. Yang pertama adalah kaki menekuk ke bawah dengan posisi kaki kiri sedikit menonjol ke atas. Nah, ini kaki kirinya menonjol ke atas. Kedua tangan mengepal dengan posisi mengarah ke depan. Nah, mengarah ke depan, ini tangannya kemudian mengepal dengan posisinya. Nah, mudah-mudahan dari sini kita sudah terbayang gerakan dari ragam gerak tari sirih. Ketiga, yaitu kostum tari sirih kuning. Pertama adalah pada bagian kepala yang ini ya, bagian atas ada konde, ada bunga cemara, kemudian ada kerudung, cadar, hiasan bunga kepala, lalu tusukan bunga Cina. Nah, ini masing-masingnya ya. Ada konde di belakang kalau konde ya, bunga cemara di atas ya. Nah, ini bunga cemara. Kerudung dia sisinya tidak menggunakan kerudung ya. Ada cadar karena dia nggak menggunakan kerudung, jadi tidak menggunakan cadar. Lalu bagian dada, nah kita lihat bagian dada tubuhnya ada baju kerudung. Kalau pakai baju kerudung, penutup dada jelas sudah pasti pakai penutup dada. Kemudian ada ikat pinggang. Nah, ini ikat pinggang nih, dia pakai ikat pinggang ya, yang berwarna merah ini. Kemudian ada selendang. Nah, ini selendangnya yang berwarna merah. Yang ketiga, kostum dari tari sirih kuning bagian bawah adalah kain Betawi atau disesuaikan jika ingin memakai celana. Kebetulan yang ini memakai celana ya, warnanya merah. Lalu tanduk bagian depan. Nah, karena posisinya begini jadi kurang terlihat ya, atau tidak terlihat sama sekali bagian tanduk bagian depannya. Berikut adalah kostum ya, kalau kita perhatikan dari bagian kepala sampai bagian bawah. Mudah-mudahan ketika nanti ada pertanyaan terkait dengan kostum tari sirih kuning, kamu bisa menjelaskan, kamu bisa menyebutkan bagian-bagian yang ada pada kostum tari kuning. Makna kostum tari sirih kuning. Bagian kepala yang pertama. A. Pada bagian kepala disematkan bunga besar berwarna cerah sehingga atau sebagai simbol kelas sosial mereka dan juga sebagai lambang kedewasaan seorang wanita. Jadi wanita yang menggunakan ini menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Cadar menjadi ciri khas budaya Betawi dan digunakan untuk menutupi wajah penari wanita. Cadar mempunyai makna untuk menutupi kecantikan seorang perempuan dari lirikan laki-laki. Kalau ini sih secara fungsinya secara umum ya, siapapun yang menggunakan aurat, maksudnya gitu, menutup auratnya, maka pada dasarnya untuk menghindari lirikan dari laki-laki. Yang yang ketiga, tusukan bunga cinta bermakna kebahagiaan dan kemakmuran dari segi kepala ya, bagian kepala. Kemudian dari bagian dada, pada bagian dada dikalungkan selembar selendang. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya,
di bagian dadanya yang dikalungkan di leher, yaitu selendang untuk mengajak penonton menari bersama si penari dengan cara mengalungkan pada leher penonton. Selendang ini bermakna agar penari dan tarian dapat berinteraksi dengan penonton. Kemudian selanjutnya bagian bawah. Pada bagian bawah, penari mengenakan kain Betawi dengan motif batik khas Betawi yang disebut tanduk atau zigzag pada bagian kain. Hal ini untuk membedakan ciri khas antara kain Betawi dengan kain dari daerah Sunda. Jadi inilah pembeda antara khas Betawi dengan daerah Sunda. Jadi motifnya motif batik Betawi yang disebut dengan tanduk. Kemudian kita masuk ke bagian atau poin yang terakhir ya, nilai luhur yang terkandung dalam tari sirih kuning. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Nah, tari sirih kuning menggambarkan karakter masyarakat Betawi yang ceria dan menghargai tamu, sekaligus menunjukkan perpaduan budaya lokal, maksudnya budaya Betawi yang di daerah Jakarta atau Tangerang dan sekitarnya, dengan budaya pendatang yaitu Cina yang harmonis. Jadi perpaduan lokal budaya ini menghasilkan kita budaya yang sangat menarik. Kemudian yang kedua adalah dinamis. Nah, kenapa dinamis? Karena seorang seniman tari harus memiliki semangat untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menari. Dengan begitu, tarian akan kreatif dan banyak gagasan untuk terus maju dan mengembangkan diri. Jadi gerakannya itu disesuaikan dengan kemampuan si penarinya mengembangkan dari tarian itu sendiri. Inilah yang disebut dengan dinamis. Yang ketiga adalah keindahan. Disebut keindahan karena penampilan keseluruhan tari sirih kuning adalah bentuk keindahan budaya lokal. Jadi selain budayanya memiliki keindahan, ada juga baik kostum, gerakan, dan musiknya. Jadi kostumnya sudah menarik, memiliki nilai keindahan, gerakannya pun dan musiknya indah dan enak didengar. Kemudian yang keempat adalah kerjasama dan kekompakan. Gerakan tari sirih kuning membutuhkan kerjasama dan kekompakan di antara sesama penari dan pemain musik pengiring. Jadi kalau nggak kompak, nggak sama-sama dalam geraknya, maka ini sangat fatal dan merugikan dari tarian itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kegembiraan. Musik yang lancak, gembira, dan enak didengar, ditambah lagu sirih kuning yang syairnya syarat makna, dibarengi gerakan tari yang lincah dan penari yang cantik, dalam bulatan kostum yang indah menjadikan tari sirih kuning sebagai tari yang menggambarkan kegembiraan pada pemuda dan pemudi. Karena dengan gerakan menariknya, kemudian diajak penontonnya, maka ini bernilai kegembiraan bagi siapapun yang menikmati, baik penontonnya maupun si penarinya. Mudah-mudahan dari kelima ini kita dapat merasakan ketika kita mendapatkan ya, atau bisa mempraktekkan dari gerak tari sirih kuning sendiri. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir sampai dengan latihan soal ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut terdiri dari 5 soal, dan soal ini diambil dari video pembelajaran ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan kamu tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu dapat menjawab soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Semoga berhasil dalam menjawabnya. Ketika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan mengulang-ulang kembali video pembelajaran ini sehingga kamu mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Demikian dari saya pembahasan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu bab 3 dengan muatan pelajaran PLBJ. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu
Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.